Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan dengan NIM B1C1249195. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dari Bapak Dr. Sujono SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi 9.1 atau Overview of the Cost of Capital, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan gambaran umum biaya modal. Topik ini sangat penting dalam manajemen keuangan karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi, terutama untuk investasi jangka panjang. Jadi, yang pertama itu tujuan perusahaan dan hubungan dengan biaya modal. Seperti yang kita ketahui dari bab awal, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Untuk mencapainya, manajer harus berinvestasi pada proyek yang memberikan nilai sekarang bersih atau net present value yang lebih besar daripada biayanya. Nah, disinilah biaya modal masuk sebagai komponen penting. Biaya modal dapat diartikan sebagai tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh suatu investasi agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, jika suatu proyek menghasilkan return di atas biaya modal, maka nilai perusahaan akan naik. Sebaliknya, jika return di bawah biaya modal, maka nilai perusahaan akan turun. Baik, kita masuk ke yang kedua, konsep dasar biaya modal. Mengapa konsep itu begitu penting? Karena biaya modal adalah jembatan antara keputusan investasi perusahaan dengan kekayaan pemegang saham yang tercermin dari nilai saham di pasar. Manajer menggunakan biaya modal dalam tiga cara utama. Yang pertama itu sebagai tingkat diskonto untuk menilai arus kas masa depan dari suatu investasi. Kemudian yang kedua, sebagai tolak ukur kinerja, apakah hasil investasi lebih tinggi atau lebih rendah daripada biaya modal. Yang ketiga, sebagai dasar penilaian perusahaan secara keseluruhan. Misalnya ketika terjadi merger atau akuisisi. Nah, jadi itu tiga cara utama manajer menggunakan biaya modal. Kita masuk ke yang ketiga. Contoh kasus itu seperti akuisisi Facebook terhadap GV. Untuk lebih jelas, mari kita ambil contoh nyata. Nah, pada tahun 2020, Facebook mengakuisisi GV atau mesin pencari GIF populer dengan nilai hampir 400 juta dolar. Pertanyaan utama bagi analisis adalah, apakah GV benar-benar layak dihargai sebesar itu? Untuk menjawabnya, analisis perlu memperkirakan arus kas masa depan yang akan dihasilkan GV, lalu mendiskontokan arus kas tersebut dengan suatu tingkat tertentu. Tingkat diskonto inilah yang kita sebut biaya modal. Jadi, jika arus kas yang diskontokan menghasilkan nilai sekarang lebih besar daripada harga akuisisi, maka investasi tersebut menguntungkan. Nah, kemudian yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Biaya modal tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya struktur modal perusahaan, yaitu campuran antara utang dan ekuitas, kondisi pasar keuangan, risiko perusahaan yang tercermin dari kinerja dan reputasi, bahkan perilaku etis manajemen senior juga bisa mempengaruhi. Contoh nyata adalah skandal Wells Fargo di tahun 2016. Bank ini sempat dianggap stabil dan memiliki biaya modal rendah. Namun, ketika terungkap adanya praktik pembukaan jutaan rekening palsu, kepercayaan publik runtuh, harga saham turun, biaya utang naik, dan pada akhirnya biaya modal rata-rata tertimbang bank tersebut juga meningkat. Ini menunjukkan bahwa etika dan reputasi punya dampak langsung terhadap biaya modal. Baik, kita masuk yang kelima, struktur modal perusahaan. Sekarang, mari kita bahas tentang struktur modal. Modal atau capital mengacu pada sumber pembiayaan jangka panjang perusahaan yang umumnya terdiri dari utang dan ekuitas. Perusahaan memperoleh modal dengan dua cara utama, yaitu
menjual sekuritas seperti obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Kemudian menginvestasikan kembali laba ditahan ke dalam bisnis. Contoh nyata bisa dilihat dari General Electric pada tahun 2020. Total modal GE adalah 150 miliar dolar dengan utang 99 miliar dan ekuitas 51 miliar. Artinya 60% modal GE berasal dari utang dan 34% dari ekuitas. Manajer GE dituntut untuk mengelola dana tersebut agar menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar pemegang obligasi dan juga memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Yang keenam, biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Dari campuran utang dan ekuitas ini muncullah konsep weighted average cost of capital atau disingkat WACC, adalah biaya rata-rata yang harus ditanggung perusahaan berdasarkan proporsi setiap jenis modal. Dengan kata lain, WACC mencerminkan biaya keseluruhan dari dana yang digunakan perusahaan. Contoh sederhana, jika perusahaan menggunakan 50% utang dengan biaya 6% dan 50% ekuitas dengan biaya 14%, maka WACC-nya itu sekitar 10%. Jadi, setiap proyek investasi harus menghasilkan return di atas 10% agar bisa menambah nilai perusahaan. Yang ketujuh, pentingnya menggunakan WACC. Mengapa manajer tidak bisa hanya melihat biaya salah satu sumber dana, misalnya hanya utang atau hanya ekuitas? Karena dalam kenyataannya perusahaan hampir selalu menggunakan kombinasi keduanya. Jika hanya mempertimbangkan satu sumber dana, keputusan bisa menyesatkan. Misalnya seorang analisis mungkin menilai proyek A menguntungkan karena returnnya itu 7%, sementara biaya utang perusahaan 6%. Namun jika dihitung berdasarkan WACC yang mencerminkan gabungan biaya utang dan ekuitas, bisa saja ternyata return proyek itu lebih rendah dari WACC, maka seharusnya proyek ditolak. Kemudian yang ke-8, kesimpulan dan implikasi. Jadi, mari kita simpulkan. Yang pertama itu, biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh investasi agar meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, konsep ini menghubungkan keputusan investasi dengan kekayaan pemegang saham. Yang ketiga, biaya modal dipengaruhi oleh struktur modal, kondisi pasar, risiko, dan bahkan faktor etis. Kemudian yang keempat, WACC digunakan untuk menilai kelayakan investasi secara menyeluruh karena mempertimbangkan semua sumber modal. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, dengan memahami biaya modal, manajer bisa memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan pemegang saham. Mungkin itu dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warhan Saputra dengan NIM B1C124166. Kali ini saya akan membahas dua topik yang penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Yang pertama adalah yaitu biaya utang jangka panjang dan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Mengapa itu penting? Karena setiap keputusan keuangan, apakah perusahaan akan mengambil utang, menerbitkan saham, atau berinvestasi dengan proyek baru, semua kembali pada pertanyaan sederhana: berapa sebenarnya biaya modal yang harus ditanggung perusahaan? Jika kita salah menghitung, bisa saja perusahaan masuk proyek yang merugikan, atau sebaliknya, menolak proyek yang seharusnya menguntungkan. Oleh karena itu, pemahaman kita tentang biaya modal adalah kunci dalam pengambilan keputusan investasi. Oke, baik, langsung saja yang pertama, materi 9.2. Biaya utang jangka panjang. Definisi dan konsep. Biaya utang jangka panjang adalah tingkat bunga atau imbal hasil yang diminta kreditur atas dana yang dipinjam perusahaan untuk jangka panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Bentuknya bisa berupa pinjaman bank atau obligasi. Hal yang perlu dicatat, bunga utang adalah beban tetap, artinya perusahaan wajib membayar terlepas dari untung atau rugi. Namun ada keuntungan, bunga dapat mengurangi pajak penghasilan.
sehingga biaya utang efektif selalu lebih rendah daripada bunga nominal. Oke, contoh sederhana, jika bunga pinjaman 12% per tahun, tapi pajak perusahaan 25%, maka biaya utang real setelah pajak bukan 12%, melainkan lebih rendah. Inilah yang membedakan utang dengan modal sendiri. Oke, perhitungan biaya utang. Rumus dasar biaya utang adalah KD sama dengan I dalam kurung 1 kurang T, yang dimana I sama dengan tingkat bunga obligasi atau kupon, dan T sendiri adalah tarif pajak. Contoh yang pertama, obligasi 1 juta, kupon 10%, tarif pajak 25%. KD sama dengan 10% per times dalam kurung 1 kurang 0,25 sama dengan 75%. Artinya, biaya utang setelah pajak hanya 7,5% saja. Contoh yang kedua, jika obligasi dijual dengan harga berbeda dari nilai nominal, biaya utang dihitung dengan yield to maturity YTM. Misalnya, obligasi 1 juta dijual 950 dengan bunga 12% dan jatuh tempo 5 tahun. Karena dijual diskon, maka yield lebih besar dari 12%. Perhitungan ini biasanya menggunakan rumus anuitas atau kalkulator keuangan. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa biaya utang tidak selalu sama dengan bunga nominal, melainkan bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah tergantung kondisi pasar. Oke, selanjutnya implikasi terhadap keputusan keuangan. Sekarang kita masuk ke dampak praktisnya. Manfaat biaya utang rendah. Perusahaan bisa memperoleh pendanaan lebih murah. Beban pajak berkurang karena bunga mengurangi laba kena pajak. Risiko utang tinggi. Nah, risiko utang tinggi sendiri, jika laba menurun, beban bunga tetap harus dibayar. Likuiditas perusahaan tertekan dan juga potensi kebangkrutan meningkat naik drastis. Nah, kesimpulannya, perusahaan harus berhati-hati. Meminjam boleh karena ada manfaat pajak, tetapi terlalu banyak utang bisa membahayakan kelangsungan usaha. Jadi, manajemen keuangan harus mencari struktur modal yang optimal. Nah, dari materi di atas, tadi tersinggung yield to maturity atau YTM. Yield to maturity atau YTM itu sederhananya adalah tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahannya sampai jatuh tempo. Dengan asumsi semua pembayaran bunga atau kupon diterima tepat waktu dan diinvestasikan kembali dengan tingkat yang sama. Jadi, YTM bukan hanya tentang bunga kupon obligasi, tapi juga memperhitungkan 1. Harga beli obligasi. Apakah dibeli di bawah nilai nominal atau diskon, atau di atas nominal atau premi atau pas nominal. Oke, lanjut. 2. Kupon tahunan yang diterima. Ketiga, nilai nominal per value yang akan dibayar kembali saat jatuh tempo. Sisa waktu jatuh tempo, berapa lama lagi obligasi itu berlaku. Intinya, kalau obligasi lebih murah dan nominal diskon atau dari nominal diskon, YTM lebih besar daripada bunga kupon. Kalau obligasi lebih mahal dari nominal atau premium, YTM lebih kecil daripada bunga kupon. Kalau obligasi dibeli pas nominal, YTM sama dengan bunga kupon. Contoh singkatnya, obligasi nominal 1 juta, kupon 10%, artinya 100%, 100.000 per tahun. Harga pasar sekarang 150, jatuh tempo 5 tahun. Karena obligasi lebih murah, maka YTM lebih besar 10%. Artinya, investor dapat keuntungan tambahan dari selisih harga beli 950.000 dengan harga nominal yang akan dibayar 1 juta rupiah saat jatuh tempo. 9.3 Biaya saham preferen atau cost of preference stock. Yang pertama, pengertian saham preferen. Saham preferen adalah instrumen keuangan yang memiliki sifat gabungan antara saham biasa dan obligasi. Pemegangnya menerima dividen tetap sebelum dividen saham biasa dibagikan. Namun, berbeda dengan obligasi, saham preferen tidak memiliki jatuh tempo. Karakteristik penting saham preferen yaitu yang pertama, dividen tetap setiap tahun. Yang kedua, mendapat prioritas di atas saham biasa dalam pembagian laba. Yang ketiga, risiko lebih tinggi dari obligasi tetapi lebih rendah dari saham biasa. Yang kedua, dividen saham preferen.
Contoh sederhana, jika sebuah perusahaan menerbitkan saham preferen bernilai nominal $50 dengan dividen $4, maka saham itu disebut saham preferen 8%. Angka 8% diperoleh dari $4 dibagi $50 bagi investor. Ini memberikan kepastian pendapatan namun bagi perusahaan, dividen preferen tidak dapat dijadikan pengurang pajak, berbeda dengan bunga obligasi. Kemudian yang ketiga, alur menghitung biaya saham preferen. Sekarang kita masuk ke inti, yaitu cara menghitung biaya saham preferen. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, identifikasi dividen tahunan atau DP, yaitu jumlah dividen yang akan dibayarkan per lembar saham preferen. Kemudian yang kedua, hitung hasil bersih atau NV, harga jual saham preferen dikurangi dengan biaya flotasi, misalnya biaya penjamin emisi atau biaya administrasi penertiban. Yang ketiga, gunakan rumus seperti gambar ini. Yang keempat, hitung hasil akhirnya untuk mengetahui berapa persen biaya saham preferen yang harus ditanggung perusahaan. Kemudian yang keempat, contoh perhitungan. Misalnya, sebuah perusahaan menerbitkan saham preferen dengan dividen tahun $6,40. Saham dijual $80 per lembar, tetapi ada biaya flotasi $2,50 sehingga hasil bersih yang diterima perusahaan hanya $77,50. Gunakan rumus seperti yang ada pada gambar ini. Artinya, setiap kali perusahaan menggunakan saham preferen ini untuk pembiayaan, mereka harus menanggung biaya modal sebesar 8,26%. Yang kelima, perbandingan dengan utang. Mengapa biaya saham preferen biasanya lebih mahal dibanding utang? Karena alasan yang pertama itu karena dividen tidak dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan bunga obligasi bisa. Yang kedua, risiko saham preferen lebih tinggi daripada obligasi, sehingga investor menuntut imbal hasil lebih besar. Yang keenam, peran saham preferen dalam struktur modal. Hanya sedikit perusahaan yang rutin menggunakan saham preferen, kecuali sektor perbankan. Alasannya, yang pertama, dividen tetap bisa membebani perusahaan seperti utang. Kemudian alasan yang kedua, tidak mendapat keuntungan pajak seperti obligasi. Namun, saham preferen masih digunakan ketika perusahaan ingin menambah modal tanpa memperbesar utang. Yang ketujuh, implikasi manajerial. Bagi manajer keuangan, memahami alur perhitungan biaya saham preferen sangat penting untuk memilih sumber pembiayaan yang tepat. Jika biaya saham preferen lebih tinggi dari sumber lain, maka sebaiknya pertimbangkan alternatif seperti utang atau laba ditahan. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu kesimpulan. Mari kita simpulkan. Biaya saham preferen dihitung dengan membagi dividen tahunan dengan hasil bersih dari penertiban saham. Prosesnya melalui alur tentukan dividen, hitung hasil bersih, lalu gunakan rumus. Biaya ini biasanya lebih tinggi dari biaya utang, sehingga tidak semua perusahaan mengandalkan saham preferen. Meskipun begitu, saham preferen tetap bisa menjadi pilihan strategis dalam kondisi tertentu. Itulah pembahasan tentang cost of preference stock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ardensyah Lukman dengan NIM B1C124170. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya Cost of Capital. Materi saya yaitu 9.4 Cost of Common Stock. Biaya saham biasa adalah return yang disyaratkan, return required, atas saham yang baru dibeli oleh investor, yang disesuaikan dengan memperhitungkan biaya penerbitan saham baru. Ada dua bentuk pembiayaan saham biasa. Yang pertama itu laba ditahan, dan yang kedua penerbitan saham baru biasa. 9.4.1 Finding the cost of common stock equity. Cara menghitung biaya modal saham biasa.
Biaya saham modal biasa mencerminkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memanfaatkan pembiayaan saham biasa. Sama seperti biaya utang dan saham preferen. Saham biasa dipengaruhi oleh imbal hasil yang disyaratkan oleh pemegang obligasi dan pemegang saham preferen. Biaya ekuitas saham biasa mencerminkan imbal hasil yang disyaratkan oleh pemegang saham perusahaan. Namun, menghitung imbal hasil yang disyaratkan untuk saham biasa lebih sulit daripada menghitung imbal hasil obligasi atau saham preferen yang disyaratkan. Dengan obligasi, YTM memberikan perkiraan imbal hasil yang mudah dihitung yang diharapkan oleh pemegang obligasi. Demikian juga dengan saham preferen rasio, dividen saham preferen terhadap harga pasar menunjukkan imbal hasil yang diharapkan pemegang saham preferen. 9.4.1 Using the constant growth valuation, Gordon-Rowe model. Model penilaian pertumbuhan konstan juga dikenal sebagai model pertumbuhan Gordon. Adapun rumus untuk menemukan pertumbuhan yaitu ada di sebelah kiri saya. Untuk menemukan RS pada persamaan, maka dibuat persamaan sebagai rumus yang tertera di sebelah kiri saya. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa imbal hasil yang disyaratkan sama dengan rasio dividen yang diharapkan dalam 1 tahun terhadap harga pasar saat ini, ditambah tingkat pertumbuhan dividen. Jangka waktu pertama menangkap imbal hasil yang disyaratkan pemegang saham yang diperoleh dari dividen, dan jangka waktu kedua menunjukkan imbal yang mereka harapkan yang diperoleh dari keuntungan modal. 9.4.1.2 Menggunakan Capital Asset Pricing Model atau yang biasa disingkat CAM. Model CAM menjelaskan hubungan antara imbal hasil yang disyaratkan atau diharapkan dari suatu aset J, RJ, dan risiko yang tidak dapat diverifikasi dari aset tersebut yang diukur dengan koefisien beta. Jika Duckhaus ingin menggunakan CAM untuk memperkirakan imbal hasil yang disyaratkan untuk saham biasa, mereka memerlukan 3 informasi. Yang pertama, informasi yang pertama, tingkat investasi bebas risiko. Yang kedua, perkiraan imbal hasil pasar saham. Yang ketiga itu beta dari saham biasa mereka. 9.4.1.3 Perbandingan teknik constant growth model dan CAM. Teknik CAM berbeda dengan model penilaian pertumbuhan constant growth model karena secara langsung mempertimbangkan risiko perusahaan seperti yang tercermin dalam beta dalam menentukan imbal hasil yang disyaratkan atas ekuitas saham biasa. Model pertumbuhan konstan tidak melihat risiko secara langsung, melainkan menggunakan pendekatan tidak langsung untuk menyimpulkan pembelian apa yang diharapkan pemegang saham berdasarkan harga yang mereka bersedia untuk membayar atas saham tersebut berdasarkan perkiraan dividen perusahaan di masa depan. 9.4.1.4 Flotation cost and the cost of common equity. Biaya penerbitan saham biasa yang bersimbol RM ditentukan dengan menghitung biaya saham biasa dikurangnya dengan underpricing dan biaya flotasi terkait. Kita dapat menggunakan ekspresi model valuasi pertumbuhan konstan untuk imbal saham biasa yang diperlukan RS sebagai titik awal. Jika kita membiarkan NN mewakili hasil bersifat saham dari penjualan saham biasa,
biasa baru setelah dikurangi underpricing dan biaya flotasi, biaya penerbitan saham baru dapat dinyatakan sebagai yang berada di samping kanan saya. Net project per saham dari penjualan saham biasa baru akan berkurang dari harga pasar saat ini P0. Oleh karena itu, biaya penerbitan saham baru akan selalu lebih besar dari imbal hasil yang disyaratkan atas pemegang saham. Biaya saham baru biasanya lebih besar daripada biaya pendanaan jangka panjang lainnya. Karena saham biasa lebih berisiko dan oleh karena itu harus membayar pengembalian yang lebih tinggi daripada sekuritas lain yang diterbitkan oleh perusahaan. Bentuk alternatif dari persamaan ini adalah berada di sebelah kanan saya, di mana F mewakili persentase pengurangan harga pasar saat ini yang diharapkan oleh penetapan harga di bawah nilai dan biaya floating. Secara sederhana, NN dalam persamaan 9.6 setara dengan P0x 1 kurang F dalam persamaan 9.6. Kedua tiga. 9.4.2 Cost of retained earnings. Laba ditahan. Laba ditahan memiliki biaya peluang yang berarti bahwa jika perusahaan tidak menggunakannya untuk berinvestasi kembali dalam proyek investasi, ia dapat membagikannya kepada pemegang saham sebagai dividen, dan pemegang saham dapat melakukan investasi lain dengan laba yang diperoleh. Dengan demikian, biaya laba ditahan RR untuk perusahaan sama dengan imbal hasil yang disyaratkan atas saham biasa perusahaan RS. RR sama dengan RS. Tidak perlu menyesuaikan biaya laba ditahan untuk biaya flotasi, karena dengan mempertahankan laba perusahaan meningkatkan modal ekuitas tanpa mengeluarkan biaya. Cost of common stock equity adalah biaya yang terkait dengan penggunaan biaya ekuitas saham biasa. Biaya ekuitas saham biasa sama dengan pengembalian yang diperoleh atas saham biasa perusahaan tanpa adanya biaya flotasi. Dengan demikian, biaya ekuitas saham biasa sama dengan biaya laba ditahan, tetapi biaya penerbitan ekuitas biasa baru lebih tinggi. Constant Row Fallacy, Gordon Row Model. Model yang menghitung nilai saham biasa sebagai nilai sekarang dari aliran dividen tak terbatas yang tumbuh. Cost of a new issue of common stock. Pada tingkat konstan, biaya saham biasa dikurangi dari underpricing dan biaya flotasi terkait. Cost of retained earnings. Pada tingkat konstan, biaya penggunaan laba ditahan sebagai sumber pembiayaan. Biaya laba ditahan sama dengan pengembalian yang diperlukan atas saham biasa perusahaan. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu materi 9.5, biaya modal rata-rata timbang atau WACC, atau bisa juga Weighted Average Cost of Capital. Oke, konsep dasar. Setelah membaca biaya utang, kita masuk ke WACC atau Weighted Average Cost of Capital. WACC adalah rata-rata dari semua sumber dana perusahaan, baik dari utang, saham preferen maupun saham biasa. Konsepnya sederhana, setiap sumber modal punya biaya masing-masing dan perusahaan menggunakan kombinasi semuanya, maka biaya rata-rata disebut WACC, Weighted Average Cost of Capital. Rumus umumnya, WACC sama dengan WD dibagi per times KD dalam kurung 1 kurang T ditambah WP per times
KP tambah WE per times KE. WD, WP, WE adalah proporsi modal utang, preferen, dan ekuitas. KD, KP, KE adalah biaya masing-masing modal, dan T sendiri adalah tarif pajak. Jadi, WACC mencerminkan tingkat keuntungan minimum yang harus diperoleh perusahaan agar semua penyedia modal puas, kreditur, pemegang saham, maupun pemegang saham biasa. Oke, baik. Peranan dan contohnya. WACC sangat penting dalam penilaian investasi karena menjadi cut-off rate atau hurdle rate. Artinya, jika suatu proyek menghasilkan return lebih tinggi daripada WACC, proyek diterima. Jika return lebih rendah dari WACC, proyek ditolak. Nah, apa sih maksud dari tadi? Nah, maksudnya WACC atau Weighted Average Cost of Capital sendiri adalah biaya rata-rata modal yang harus ditanggung perusahaan untuk membiayai proyek nih. Jadi WACC itu ibarat harga modal atau tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai. Nah, ketika ada proyek investasi, jika return proyek lebih besar daripada WACC, proyek diterima, artinya proyek menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan. Proyek ini menambah nilai bagi perusahaan dan pemegang saham. Nah, jika return proyek lebih kecil daripada WACC, maka proyek ditolak. Artinya, keuntungan proyek tidak cukup untuk menutup biaya modal. Kalau dipaksakan, perusahaan justru rugi karena biaya pendanaan lebih mahal daripada hasil investasi. Contoh sederhana nih, WACC perusahaan sama dengan 11%. Proyek A menghasilkan return 15%. Diterima karena 15% lebih besar daripada 11%, lebih menguntungkan daripada biaya modal. Contoh yang selanjutnya, proyek B menghasilkan return 9%. Ditolak karena 9% lebih kecil daripada 11%. Hasilnya bahkan tidak cukup menutup biaya modal. Nah, kesimpulannya, WACC dipakai sebagai cut-off rate atau batas minimum sebuah proyek yang returnnya lebih tinggi dari WACC. Akan menambah nilai perusahaan, sedangkan yang lebih rendah akan mengurangi nilai perusahaan. Nah, selanjutnya contoh perhitungannya nih. Struktur modal perusahaan adalah 40% utang, biaya utang setelah pajak 7,5%, 10% saham preferen, biaya 12%, 50% ekuitas, biaya 15%. Nah, diketahui proporsi utang atau WD sama dengan 40%. Biaya utangnya 7,5% nih. Proporsi saham preferen 10%. Biaya preferennya 12%. Proporsi ekuitasnya 50%. Biaya ekuitasnya 15%. WACC sama dengan WD dikali KD tambah WP kali KP tambah WE dikali KE. Perhitungannya 0,40 dikali 7,5% sama dengan 3,0%. 0,10 kali 12% sama dengan 1,2%. 0,50 kali 15% sama dengan 7,5%. Total WACC sama dengan 3,0% tambah 12,2% ditambah 7,5% sama dengan 11,7. Jadi WACC perusahaan 11,7. Apa sih 11,7% itu? Artinya perusahaan hanya boleh menerima proyek yang menghasilkan return lebih tinggi dari 11,7%. Kalau ada proyek dengan return 13%, oke, proyek diterima. Kalau hanya 10% ke bawah, oke, ditolak. Nah, terdapat diskusi singkat. Bagaimana sih jika proporsi utang ditambah menjadi 60% dan ekuitas diturunkan? Apakah WACC akan naik atau turun? Dan juga apa dampaknya terhadap keputusan investasi? Oke, mari. Nah, yang pertama, jika proporsi utang naik menjadi 60% dan ekuitas turun, awalnya utang 40%, dalam kurung KD 7,5%, preferen 10%, KP 12%, ekuitas 50%, KE 15%, yang sama dengan WACC sendiri sama dengan 11,7%. Kalau utang naik 60%, misalnya komposisinya jadi utang 60%,
preferen tetap 10%, ekuitas turun 30%. Perhitungan baru nih. Yang pertama, 0,60 dikali 7,5% sama dengan 4,5%. Dan yang kedua, 0,10 dikali 12% sama dengan 1,2%. 0,30 dikali 15% sama dengan 4,5. Nah, 4,5 ditambah 4,5% ditambah 1,2% sama dengan 10,2%. Jadi WACC turun dari 11,7 menjadi 10,2%. Mengapa sih bisa turun? Yang pertama, karena utang lebih murah daripada ekuitas. Ditambah lagi, bunga utang bisa mengurangi pajak, sehingga beban realnya lebih ringan. Saat utang diperbesar, proporsi biaya murah ini atau KD setelah pajak lebih dominan, sehingga WACC jadi cenderung lebih kecil. Dampaknya terhadap keputusan investasi adalah WACC lebih rendah, ambang batas investasi lebih rendah. Artinya, lebih banyak proyek yang bisa lolos karena return proyek lebih mudah melampaui WACC. Contoh, kalau dulu WACC 11,7%, proyek dengan return 11% ke bawah ditolak. Dengan WACC 10,2%, proyek return 11% diterima. Tapi ada resiko. Kalau utang terlalu banyak, risiko keuangan naik, gagal bayar, tekanan bunga, dan kebangkrutan. Investor juga bisa menilai perusahaan lebih beresiko, sehingga biaya ekuitas atau KE bisa naik. Kalau KE naik lebih tinggi nih, WACC bisa balik naik lagi. Nah, kesimpulannya, menambah utang biasanya menurunkan WACC pada titik awal. Tapi kalau kebanyakan utang, risikonya naik ke meningkat. Akhirnya WACC bisa naik kembali. Jadi ada struktur modal optimal di mana WACC berada pada titik terendah. Oke, dari pembahasan kita ada 2 poin utama nih. Yang pertama, biaya utang jangka panjang biaya utang jangka panjang adalah harga yang dibayar perusahaan kepada kreditur, dan karena bunga ini mengurangi pajak, biaya ini dihitung setelah pajak. Dan yang kedua, WACC. WACC adalah biaya rata-rata dari semua sumber dana perusahaan dan berfungsi sebagai tingkat diskonto untuk menilai kelayakan investasi. Kedua konsep ini saling terkait dan sangat penting untuk keputusan keuangan jangka panjang perusahaan. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.